同学们，大家下午好。大家都在哪儿呢？teman-teman pada posisinya di mana? 大家都在哪儿呢？ini juga kata-kata yang sangat familiar ya. Sambil saya share screen dulu. Oke, 同学们都在哪儿？同学们 karena dia jamak saya pakai 都 ya. Oke. 今天没有什么问题。等一下，我给大家写一下，同学们都在啊。Oke, 等一下啊，都-nya ada satu ya. Oke, nah ini karena jamak, jadi saya pakai 都 ya. Jadi kelihatannya, 同学们都在哪儿呢？ nggak pakai ne juga nggak apa-apa. Ne ini cuman kayak lebih santai aja. 都在哪儿 udah cukup ya. Di mana? 都在哪儿呢？都可以ya. Atau tadi 大家都在哪儿？大家kan sudah memang jamak ya. Jadi kita boleh pakai 都 semuanya ya. 大家都在哪儿？我可能要换一下，bentar ya, saya tukar ini aja lebih enak kayaknya tulisnya ya. 等一下，我换一下，我们看这个吧。Oke ya. Yang belum screenshot nggak apa-apa, saya akan tulis ulang. Lebih enak di sini sepertinya ya. 同学们，同学们都 kita udah belajar ya. 都在哪儿呢 ya. Jadi ne ini mungkin kalau teman-teman bertanya, "Loh, 为什么又上呢?" Nah, ini cuma tambahan ya. Nggak pakai juga nggak masalah. Dia tidak ada punya peran arti yang gimana di kalimat ini. 同学们都在哪儿呢? Ya. Oke, terus atau diganti 大家 ya. 同学们 kita boleh ganti 大家. 大家 juga jamak sehingga pakai 都. Oke. Ya. 我看一下同学们给我发的那个发的答案 ya, jawabannya teman-teman balas. 在家，在家里，好的。在家里都是在家里 ，OK 呀。在家，在家里都可以。等一下。感谢老师丢微信，没关系，不客气，Liana呀。在家里。家里在家 udah boleh, cukup juga boleh ya, artinya di rumah, 在家里也可以. Di dalam, sebenarnya di dalam, cuman dia nggak benar-benar artinya di dalam sih ya, artinya di rumah gitu ya. Jadi li di sini juga fungsinya bukan terlalu, maksudnya sangat penting. Jadi makanya 在家里，在家都可以, itu boleh ya. 我在家, saya di rumah. Kalau teman-teman mau tambahin juga boleh ya. 今天没有问题，今天班长跟我说没有问题，所以kalau teman-teman ada saya mungkin lebih ini ya, lebih tanya teman-teman ada pelajaran-pelajaran dari modul Sabtu Minggu yang masih belum jelas, itu mungkin teman-teman boleh tanya ya. Kalau memang nggak ada, baru kita bahas ya tambahan yang kemarin saya kasih teman-teman lirik lagu yang kemarin kita belum selesai bahas. Atau teman-teman ada Hanyu Pinyin yang masih sekarang ragu, boleh saya kasih waktu, teman-teman boleh chat, boleh tanya ya, karena tidak ada list pertanyaan dari Panjang Panjang星期六的没有问题 ya, yang hari Sabtu tidak ada pertanyaan. Seperti itu. Jadi saya rasa kalau teman-teman ikut ya rutin
Selasa, kalau Selasa kan tidak wajib. Terus Sabtu Minggu, harusnya teman-teman dapat beberapa pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang sehari-hari kepake, terutama pas pembukaan ya. Kayak contoh hari ini saya buka tidak tanya makan ya. 我没有问大家用餐了吗？对吗？karena 现在不是用餐的时间，对吗？现在不是，现在 sekarang 不是 bukan ya. 是 adalah 不是 jadi bukan, 不是用餐的时间 gitu ya, bukan jam makan. Jadi saya nggak tanya begitu, saya tanya teman-teman posisinya di mana. Ya, li-nya sebenarnya nada 3. Nah, terus ya kadang-kadang dibaca nada 5. Seperti yang saya bilang, tuh Shirley ya tadi ya. Tapi kalau ya yang saya bilang ya, kayak teman-teman ingat nggak 晚上的上，晚上 malam hari. Cuma memang teman-teman perlu tahu ini huruf asli nada berapa. Karena begitu dia taruh di posisi depan, teman-teman harus tahu dia aslinya nada berapa. Karena di depan tuh nggak mungkin nada 5. Seperti itu ya. Jadi 晚上. Ya, ini baca nada 5. Huruf ini kalau teman-teman tahu, misalnya contoh kita pasangin dengan 上课 gitu ya. Dia aslinya ada 4, 上课. Dan di depan, teman-teman boleh confirm ya, di depan itu nggak mungkin ada 5, pasti dia punya nada. Ya, kalau posisinya di depan. Misalkan kita belajar kosakata 上课. Nah, li ini juga sama. Misalnya contoh, teman-teman ketemu li mian, huruf Mandarin begini. Oke, saya lupa hapus, nggak apa-apa ya. Nah, di atas. Li mian, ini aja, biar nggak nempel jadi satu, nggak kepotong kan. Nah, li mian. Li-nya harus nada 3, 同学们，因为它是在前面, karena dia di depan. Jadi perlu teman-teman ketahui dia aslinya nada berapa juga. Nah, kalau di sini sebenarnya nggak terlalu masalah ya. Jali, li-nya berarti baca nada 3 gitu ya. Nah, tapi kalau baca nada 5 ya pendek aja, jali. Tidak mengubah arti. Kalau mengubah arti saya pasti bilang nggak boleh seperti itu ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi makanya teman-teman juga jangan confuse, maksudnya bingung gitu ya. Kok misalnya contoh 晚上的上 ini nada 5 loh. Terus begitu kita belajar Hanzi 上课的上, shangnya 4 gitu. Nah, aslinya memang 4, teman-teman. Cuman yang saya bilang beberapa huruf kosakata gitu ya, yang belakang ini sebenarnya tidak begitu berarti. Jadi dibaca nada 5 pun tidak masalah. Dibaca nada asli pun orang masih paham dan tidak mengubah artinya. Itu ya. Itu yang memang kita perlu ikut update. Kayak mien, ini ada juga baca nada 5, teman-teman. Tapi mien sebenarnya ada 4. Seperti itu ya. Li mien, li bier, sama. Kalau mungkin nanti teman-teman tanya, li mien kan li bier yang mah? Sama ya. Bier sisi. Biar nada 1, tapi kayak gini dia pasti dibaca nada 5 seperti itu ya. Jadi enggak terlalu ketara jauh banget, kecuali yang maksudnya artinya beda jauh, saya akan bilang 同学们不可以, nggak bisa ya. Oke, ini pian sebenarnya nada 1, tapi mungkin teman-teman akan ketemu dia sebagai nada 5. Jadi kalau teman-teman bertanya ke saya, kenapa dia nada 5 padahal aslinya dia nada 1, misalnya contoh, terus mien misalnya nada 4. Karena si huruf kedua ini tidak terlalu punya arti di dalam peranan kosakata itu. Kayak wan shang, letak artinya adalah di wan, malam. Jia juga tadi saya bilang ya, bahwa ya kalau kita mau artikan di dalam rumah, li itu kan di dalam. Tapi bukan benar-benar harus di dalam rumahnya. Mungkin teman-teman di teras rumah juga boleh bilang zai jia li, itu juga boleh seperti itu. Karena arti sebenarnya ada di sini. Di Cia-nya sendiri ya. Oke. Bukan di li. Ya, semoga menjawab. Tapi saya sangat berharap kayak gini jangan membuat teman-teman pusing. Justru kadang-kadang saya nggak terlalu detail kayak gini karena kalaupun teman-teman praktek gitu ya, nggak terlalu sampai ketara banget gitu ya. Kecuali salah kosakata ya nggak bisa. Atau salah grammar orang bingung ya. Tapi kalau saya tekanin yang kayak gini, takutnya teman-teman punya apa ya, kan waktunya untuk mempelajari hal-hal yang lain, terus kosakata dan segala macam,
udah sangat terbatas ya. Ada yang tanya saya mesti gimana gitu ya. Nah, jadi yang kayak gini menurut saya, oh teman-teman paham aja, tapi jangan terlalu di 不要放在心上, maksudnya jangan sampai, aduh kayaknya pusing banget ya, mesti ada tahu begini, tahu begini. Nggak apa-apa, yang kayak gini nggak terlalu, karena dia nggak terlalu mengubah arti. Ya, kecuali yang saya pernah bilang sama teman-teman ada tungsi sama tungsi. Pernah ingat ya? Kalau itu artinya berbeda nggak boleh teman-teman ya. Oke, ini teman-teman screenshot dulu. Saya mungkin ganti halaman aja ya. Oke, nanti sudah boleh bantu chat. Untuk profesi saya akan bahas, tapi di kelas ya, Ibu Nugraha, soalnya tidak semua orang ikut di hari Selasa. Kemarin ada yang minta saya tolong yang Selasa itu cuma tambahan, jangan bahas yang bersifat bahan seperti itu ya. Soalnya memang Selasa nggak wajib dan memang nggak semua orang bisa ikut. Jadi ya itu ya, kalau yang ikut terus kan nggak ketinggalan. Nah yang nggak ikut yang kasihan ketinggalan. Jadi yang profesi nggak usah khawatir, saya akan bahas, saya akan bikin catatan rapi, saya akan bahas di kelas ya. Oke. Yunita, 老师那个 kadang dibaca 那个 kalau ketik di kamus 那个 keluarnya hanzi tersebut. Ini kayaknya saya pernah bahas ya, 那个 sama 那个. Oke, sebentar, nanti saya tulis. Ini sudah ya? Oh, halo. Oke. Ini ya. Sebenarnya aslinya begini ya. Nah, ke-nya juga sama, teman-teman. Dia sebenarnya asli 4, 5. Tapi kadang-kadang teman-teman akan ketemu begini. Ke-nya dibaca nada 5 dan nggak masalah, nggak mengubah arti. Jadi maksudnya oke. Nah, terus yang tadi nei. Dulu saya pernah bahas sebenarnya nei ke itu dia dari ada satu di tengah, nei ike gitu ya. Nah, kalau ini kan nah ike kan terlalu panjang ya. Jadi karena kebiasaan ngomong dia bacanya jadi neike gitu ya. Sama. Tidak ada perbedaan arti, jadi sinonim. Bebas. Teman-teman mau baca neike, mau baca nake boleh. Cuman saya pernah bilang bahwa bahasa itu untuk dipahamin orang. Jadi kalau bisa yang universal dulu. Neike itu lebih kayak, ya contoh bahasa Mandarin udah ada satu level, dia paham, dan kita bilang neike, dia paham. Nah itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya teman-teman memang ajak orang ngomong dan mau dia paham gitu ya, misalnya ngajak ngomong ke orang yang baru-baru basic, kita berusaha dia paham kita. Bukan maksudnya, oh bahasa saya tinggi banget, jadi orang nggak paham dan saya hebat, push neike ya. Tujuan berkomunikasi supaya orang paham. Jadi saya sarannya pakai ini. Nah teman-teman begitu tahu, oh nake ke neike sebenarnya sama dengan huruf Mandarin yang sama, berarti ya teman-teman punya satu tambahan pengetahuan. Oh sama kok, neike artinya nake ya, seperti itu. Jadi sama ya menjawab pertanyaan Ibu Liu Liying bahwa nah ike ya neike seperti itu. Dan ini nggak ada perbedaan arti ya. Nake, neike, teman-teman boleh baca dua-duanya. Yang tadi saya bilang tungsi. Nah, kalau yang ini 不可以 ya. Tung timur, si barat. 但是呢, kalau misalnya maksudnya teman-teman adalah barang, maka dia harus begini. Tung si barang. Kalau ini tung timur si barat, arah mata angin. Ini harus nada satu. Dan ini kalau misalnya dia satu kesatuan artinya barang, si-nya harus nada 5, teman-teman. Gitu. Ya, karena berbeda arti. Kalau yang berbeda arti memang nggak boleh ya. Tung timur, si-nya barat. Kalau maksud teman-teman adalah arah, maka bacanya harus tung si, ya tung si, si-nya nada satu, tungnya nada satu. Tapi kalau maksud teman-teman mereka adalah kesatuan, barang, 我要买很多东西.
Si-nya baca pendek dan ringan. Dan ketika tulis Hanyu Pinyin juga, si-nya baca nada 5. Ya, oke ya. Kalau yang beda saya akan bilang nggak boleh teman-teman ya, 不可以. Ada contoh pemakaian ciu, penekanan pemakaiannya gimana? Oke, Ibu Elizabeth. Ya, sebentar ya, sebentar. Karena ada yang masih tanya neke, biar saya kelarin dulu ya. Neke artinya yang ini ya, bukan. Neke artinya itu. Ya, itu. Kalau ini teman-teman masih ingat? Masih ingat nggak? Ayo. Teman-teman tanya, sekarang saya tanya. Kalau ini kan itu nage, neke. Ya, 这个谢谢 Ibu Lili ya. 这个. Nah, kalau 这个 juga sama. Ada yang baca 这个. Ada yang baca 这个. ada yang baca 这个. Jadi bentar, saya tulis agak jelas ya. Jadi sama teman-teman. Kayak apa ya? Logat. 中国很大. Saya rasa suku bangsanya banyak juga ya. Teman-teman pernah dengar Mao Zedong asli lagi ngomong bahasa Mandarin nggak? Ada yang mungkin suka Mao Zedong. Dia adalah Shantongren. Jadi bahasa Mandarin yang dia ngomong, saya juga waktu itu nonton, saya baru ngeh, oh ternyata dia punya bahasa Mandarin, bukan Mandarin Beijing yang sekarang, bahasa Mandarin daerah Shantung yang punya logat gitu. Sehingga ya mereka dipersatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Mandarin yang kita pelajarin sekarang. Jadi ya nggak tertutup kemungkinan ya memang banyak pengaruh logat-logat dari daerah-daerah kecil seperti itu. Nah, sama menyambung pertanyaan tadi neke ya. Nah, kalau ini adalah 这个 ya, 这个. Atau mungkin teman-teman akan dengar orang baca 这个 sama. Nggak ada beda ya. 这个是你的吗? 这个是你的吗? Sama ya. Adalah punya kamu kah? 是你的吗? Ya. 这个是你的吗? Oh, 不是，不是我的. Bukan punya saya ya. Terus kalau 这个是你的吗? Sama ya. Ini punya kamu kah? Oke. Ini itu beres. Yang bagian sini beres, saya selesaiin satu-satu ya. Iya Pak Adi, Tung Si Nan Pei, Tung Timur, Si Barat, Nan Selatan, Pei-nya utara ya. Dulu saya pernah kasih teman-teman kosakata arah mata angin, sudah? Masih ingat kan? Nan Selatan, Pei-nya adalah utara. Kalau teman-teman sulit menghafal, saya pernah bilang Pei-nya cukup ingat Beijing, 对吗? Jing ini kota sebenarnya ya. Pei itu utara. Jadi si Beijing atau ibu kota Chungguo, ibu kota China itu di sebelah utara ya. Shantung, saya sendiri nggak tahu, maksudnya bahasa-bahasa daerah yang Shantung, ada Fuqing, 什么什么我都不懂。我只知道汉语, saya cuma tahu bahasa Mandarin ya, karena memang dia secara internasional dan secara nasional. Cuma memang waktu itu saya lihat film Mao Zedong yang asli, saya merasa, logatnya beda ya. Saya aja, sulit banget mengerti dia pakai bahasa Shantung untuk ngomong dalam bahasa Mandarin gitu. Nah itu, jadi memang karena mereka punya banyak suku ya, suku-suku daerah ya. Oke. Halo, tadi saya ke skip satu bentar. Penggunaan ciu ya Ibu Elizabeth ya. Oke, nanti saya buka halaman baru. Yang sampai sini oke. 这个那个 masih bingung-bingung? Harusnya enggak ya. Jadi 这个那个 itu adalah penunjuk. 那个 itu, 这个 ini gitu ya. Sampai sini oke? Oke, 好. Nah, kita lanjut ya. 老师 Ivanium. Apakah orang yang bisa bahasa Kantonis dengan Mandarin umum bisa saling mengerti? Ini saya panggil Ivan ya, mungkin Ivan ya. Nah, Ivan, enggak mengerti. Jadi Kantonis itu namanya Guangdonghua, orang Kanton doang yang paham. Nah,
kalau Mandarin yang kita belajar sekarang itu harusnya semua orang yang belajarnya ke sekolah gitu ya, yang belajarnya ke sekolah, yang kenal huruf itu harusnya bisa paham bahasa Mandarin gitu, seperti itu. Jadi apa namanya? Kalau Kanton tuh bahasa daerah, seperti kayak kita punya bahasa Jawa, terus bahasa Batak, bahasa Sunda. Nah, kalau bahasa Mandarin yang sekarang kita pelajari, itu seperti kayak bahasa Indonesia. Begitu kita kemana-mana ngomong bahasa Indonesia, harusnya seluruh tanah air Indonesia paham. Begitu juga teman-teman lagi belajar bahasa Mandarin ini, ke seluruh daerah di China itu paham, seperti itu. Ya, jadi ya kita mempelajari yang memang internasional ya, ya banyak daerah banyak bahasa daerah dan dipersatukan dengan bahasa Mandarin. Jadi teman-teman semoga tidak bingung lagi. Oh apa sih beda Hokkien terus ada Kantonis dan sebagainya. Itu adalah bahasa daerah ya. Ya Hong Kong pakai Kantonis betul ya karena bahasa daerah dia ya. Oke. Sebentar. Oke, saya lanjut dulu. Ya, benar Pak Hardi ya, bahasa baku, bahasa pemersatu. Kayak persis bahasa Indonesia kita ya. Tadi ciu. Oke. Ciu ini penekanan, gimana ya? Kalau diartikan juga dia emphasize ya. Jadi contoh, kalau nggak dipakai pun sebenarnya tidak mengubah kalimat itu, teman-teman. Ya, si Cio pertama. Ya, sebentar, saya tulis dulu. Pertama dia fungsinya emphasize. Penekanan. Nah, mungkin teman-teman agak bingung ya, lalu penekanan yang seperti apa? Saya paham. Pertanyaannya pasti ke situ. Terus kalau misalnya saya cariin dokumen, dia juga akan berbicara membahas tentang penekanan di kalimat ini. Nah, kalau dia memang fungsinya penekanan, di kalimat itu begitu huruf cio-nya dihilangkan, itu tidak mengubah arti. Ya, cuman berasanya ada yang kurang. Jadi kenapa saya selalu tekanin teman-teman? Teman-teman kalau suka nonton. Kalau suka dengar yang berhubungan ya bahasa Mandarin, dengar misalnya lagu, nonton film. Karena itu akan membantu teman-teman paham cara mereka mengekspresikan bahasa itu. Karena bahasa bukan matematika yang, oh saya tahu kok, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. Bukan begitu. Bahasa itu terbentuk karena budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Dan begitu kita mempelajari bahasa, kita perlu bertindak dan berpikir layaknya orang tersebut. Contoh, teman-teman belajar Hanyu, belajar bahasa Mandarin. Maka teman-teman perlu tahu cara logiknya si orang China berpikir sehingga dia keluar kalimat ini. Berasa nggak ada beberapa kalimat yang di bahasa Indonesia kita nggak ngomong begitu. Tapi bahasa Mandarin cara ngomongnya begitu, benar nggak? Sampai ada yang dulu komen ke saya, dia bilang, kok Laoshi aneh banget ya, mesti ngomong gitu ya. Ya saya nggak bisa jawab, karena itu memang kebiasaan dia ya. Budaya itu kan memang terbentuk dari kebiasaan masyarakat. Dan karena kita belajar bahasa Mandarin, ya kita memang harus berpikir dan bertindak dan membuat kalimat seperti yang mereka seperti orang China gitu ya. Nah, Cio, saya kasih contoh. Saya kasih yang simple, tapi dipakai sehari-hari. 我这就来. 我这就来. Titik. Ya, dia nggak ada format ya teman-teman ya. Kalau ada format pasti saya kasih. 我这就来. Oh ya, sorry kelupaan. 我这就来. Artinya apa teman-teman? Kalau bahasa Indonesia kita artikan saya ini datang gitu ya. Benar nggak? Ce-nya ini. Cio-nya penekanan, lainnya datang. 对吗? 我这就来 misalnya contoh, Liana lagi panggil saya. Liana di lantai atas. Dia bilang, 老师,你可以上来吗? Kamu boleh naik nggak? 上来. Liana lagi di atas. Terus
Misal pakai telepon extension contoh ya. Nah, terus saya mau nekenin ke Liana bahwa oke, saya segera melakukannya gitu ya. Artinya siap gitu ya. Kalau bahasa saya kan oke, siap, saya naik ke atas gitu ya. Nah, kita boleh pakai ini. 我这就来. 我这就来 artinya penekanan ya saya di saat ini juga saya melakukan action yang kamu perintah. Itu namanya 我这就来. 我这就走. Misalnya contoh, ya tadi contoh yang pertama oke, saya kasih contoh lagi. Misalnya, tapi kata kerjanya saya ganti. 我这就走. Kalau teman-teman nonton pasti ketemu banyak 就. Ayo yang suka nonton boleh kasih saya feedback. 这就走. Misalnya saya janjian sama teman-teman siapa ya? Contoh ya, siapa yang namanya saya pinjam dulu ya. Misalnya saya janjian sama Lina gitu ya. Mau makan, terus udah telat setengah jam gitu ya. Udah telat setengah jam, Lina bilang, 老师你在哪儿？我在家，我在家。老师快点，我已经很饿了呀，saya sudah sangat lapar. Terus saya bilang, 好的好的，我这就走。我这就走, artinya ya udah saya segera jalan ya. Nah begitu 就nya dihilangkan agak aneh. 我这走我这来 agak aneh. Jadi memang dia penekanan, cuma nggak ada arti kan ya kalau misal teman-teman lihat ya. Atau 老师我不要用上这个, saya mau pakai yang saya segera jalan. Boleh nggak? Boleh. Tapi berarti nggak pakai 就 gitu ya. Saya segera apa itu segera? 马上. Kita punya istilah segera. 马上. 我马上走 misalnya ya. Oke, Lin. 请等一下，我马上走. Boleh. Artinya saya segera jalan. Ya, tolong kamu tunggu sebentar. Jadi dia penekanan pertama ini ya. Jadi kalimat ini akan kurang tanpa 就, itu satu ya. Tapi saya akan kasih 就 penggunaan yang lain, dia ada frase, tapi dia udah masuk ke frase ya. Ini oke, mau di screenshot dulu. Ini yang pertama ya. Oke, 好的. Saya lanjut tadi yang kedua, teman-teman akan ketemu 一什么什么就 一什么什么就 ya, ini adalah kata sambung. Begitu langsung. Oke ya, misalnya 他一走就下雨了. Boleh bantu saya artikan? 他就下雨了. I-nya harus nada berapa, teman-teman? Di belakangnya ada nada 3. I-nya berarti nada berapa? Ya. 他一走, 对，谢谢 Yono. 他一走, 对不起, 他一走就下雨了. Ya, dia begitu jalan langsung turun hujan. Ya, untung ya dia udah jalan, maksudnya nggak kehujanan contoh ya, udah masuk ke mobil. Contoh. 他一走就下雨了. Di sini i sama 就 dia ada arti. Begitu langsung. Begitu jalan langsung turun hujan. Kalau di sini ada arti. Seperti itu ya. Jadi penggunaan 就 yang kedua. Kalau yang tadi emphasize, sebenarnya nanti lama-lama teman-teman banyak kalimat akan dapat feelingnya sih. Justru dia juga nggak ada apa ya, nggak ada format yang maksudnya kayak saya bilang rumus gitu ya, Meyo. Kalau ini ada, makanya saya kasih. 他一走就下雨了. Dia begitu
jalan langsung turun hujan. 他很聪明，一学就会。他很聪明，一学就会。Artinya apa? Dia sangat pintar, 对吗？ Begitu belajar langsung bisa. Itu dipakai. Begitu apa langsung. Kita ganti aja ya subjeknya ya, biar teman-teman review kosakata. 妹妹 contoh ya. 妹妹很聪明啊。聪明 itu pintar. 一学 saya taruh bawah ya. 一学就会. Artinya dia cuma butuh waktu yang tidak panjang ya, langsung bisa pintar. 妹妹很聪明，一学就会. Oke, ya teman-teman boleh tulisin artinya sendiri ya. I-nya di sini. I sama-sama jo. Ini biasanya sih lebih ke verb. Ya, di tengah-tengah ini ya. Begitu apa langsung. Apa? Ya. Oke. Ayo sekarang teman-teman saya kasih kesempatan 2 kalimat yang masuk duluan. Untuk saya koreksi pakai i sama-sama jo. Silakan ya. Ya, dia sangat pintar ya. Begitu Meme, adik perempuan sangat pintar, begitu belajar langsung bisa. Oke. Yuk teman-teman, i sama-sama jo. Perlu latihan teman-teman ya. Jadi apa yang kita tahu itu perlu latihan supaya paham. Ya. I sama-sama jo. Oke, 我一念就记得了. Ya, begitu baca langsung hafal ya. Oke, Yunita, karena ini saya nggak perlu koreksi, saya nggak tulisin ya. 他一看就能够了. Ibu Picu ada yang kurang. 他一看 dia begitu lihat 就能够. 能够 itu artinya bisa doang. Bisa apa? Kalau bisa mungkin teman-teman perlu pakai hui. Hui yang tadi saya pakai. Nah ini. Artinya satu skill yang begitu dia belajar, begitu dia lihat langsung bisa. Ya. Kalau nengkou itu lebih ke available. Available misalnya, 老师，明天你能来我家吗？哦，明天可以，明天我有空 gitu ya. Oh besok boleh, saya ada waktu gitu ya, ada waktu kosong. Makanya available. Kalau hui ini kalau menunjukkan sesuatu yang kita belajar satu skill itu pakai hui. Ya. Jadi Ibu Picu mungkin 他一看就会了, begitu lihat dia langsung bisa. Misalnya dia belajar 书法 kaligrafi, begitu lihat orang tulis langsung bisa. Wah itu hebat banget ya. 他一看就会. Oke, 2 kalimat yang masuk ya. Cukup ya. Stephanie maksudnya artinya apa? Ni iwang zou. Mungkin boleh diperjelas kalimatnya. Ini ibu atau bapak ya? Kayaknya bapak ya, Jovian ya. 我一放弃妈妈就生气. Ya boleh. Saya begitu menyerah mama akan marah ya. Oke. 我一听这首歌就能唱了. 就能唱了 boleh. Bisa menyanyikan ya, 就会唱了. Kalau dia memang skill, mungkin orang akan pakai hui ya, lebih yakin bahwa menguasai. Ini ya Ibu Elizabeth penjelasan saya tentang penggunaan jiu. Nanti seiring kita banyak kosakata kalimat, mungkin jiu saya akan terangin lagi ulang. Oh ini penekanan seperti apa ya, kayak gitu. Oke, cukup. Satu lagi ya teman-teman ya. Jiu. Ini dia menyatakan. Teman-teman masih ingat Cai kemarin di kelas yang hari Sabtu?
menyatakan prosesnya cepat atau waktunya singkat. Dia mengemphasize dan punya arti ini, teman-teman. Kalau saya masih ingat, yang hari Sabtu ikut, yang hari Minggu belum. Saya ya menyatakan proses juga ya. Oke, nggak apa-apa, saya tulisin. Karena dia berlawanan, justru ya. Menyatakan prosesnya lama, pelan, atau waktunya panjang atau tidak mudah. Ya nggak? Saya bilang yang saya ini baca saya. 我学了5年英语才学会 baru bisa menguasainya. Huruf Mandarinnya nanti ya. 我学了5年英语才学会 artinya saya sudah belajar 5 tahun bahasa Inggris, barulah bisa menguasainya. 学会ini artinya menguasai. Berarti nggak mudah ya teman-teman ya. Udah belajar 5 tahun proses baru menguasainya. Jadi si pembicara ini menekankan bahwa proses saya menguasai si bahasa Inggris itu nggak mudah loh. Ini. Ya. Nah, kalau kebalikannya artinya kalau misalnya saya baru belajar dalam waktu singkat dan sudah bisa, berarti pakai jiu. Contohnya, contoh ya, belajar apa ya? Contoh. Bahasa Jepang ya, oke. 他学了3个月就学会了。他学了3个月，3 bulan， 3个月就是这个就学会了，udah bisa menguasainya ya. Beda penekanannya berarti dia hebat ya, baru belajar 3 bulan udah bisa. Prosesnya cepat, waktunya singkat, maka perlu pakai jiu. Seperti itu ya. Oke. Saya tulisin dulu huruf Mandarinnya, teman-teman baru screenshot ya. 我学了5年英语才学会。OK， 他学了。Tulisnya agak cepat ya, teman-teman. Nanti kira nggak ini. Nah dia begini. 他学了3个月。3个月。Kalau tadi saya bilang bahasa Jepang, teman-teman boleh tambahin 日语 di belakang. Boleh ya, 日语，就学会了。Titik. Ini penggunaan yang ketiga. Oke. Jadi dia akan berlawanan dengan si cai. Ya, kemarin saya belum bahas di kelas karena lagi mantapin penggunaan cai dulu ya, supaya teman-teman nggak terlalu pusing. Tapi karena hari ini ditanya penggunaan jiu sekalian. Biasanya mereka itulah pasangan karena berkebalikan seperti itu ya. 他一听就懂了. Ya, Pak Riki benar ya. Begitu dengar langsung paham.
Oke. Pukechi Bu Elizabeth ya. Saya paham perasaannya, maksudnya emphasize itu yang seperti apa. Kalau saran saya memang benar banyak baca sehingga paham, oh iya ya, di kalimat itu perlu pakai cio. Nah, selain dari itu, nah ini ada dua teori kan yang saya jelasin bahwa begitu langsung sama satu lagi yang ini barusan. Menyatakan prosesnya cepat, waktunya singkat, atau mudah dicapai. Mudah. Rungi, mudah dicapai ya, mudah. Oke, silakan bagi yang mau screenshot, di screenshot dulu. Saya ada ketinggalan apa nggak ya di atas? Bentar ya, saya scroll dulu. Sambil tunggu teman-teman screenshot. Dari Sherry, Tungsi Nampe, apakah ada asal-usul kenapa dimulai dari timur dulu? Apakah ada hubungannya dengan pagi karena matahari terbit di timur? Shirley, kalau ini karena saya nggak tahu apakah ada asal-usulnya, 我也不知道. Ya, tapi setahu saya begitu belajar, tahu kosakatanya ada Tungsi Nanpei. Saya juga nggak pernah search ya artikel apakah ada asal-usul, maksudnya kenapa dimulai dari tung dulu gitu ya. Apakah karena berhubungan dengan matahari terbit? 因为我不知道，所以我说我不知道. Kalau saya memang nggak tahu, saya akan bilang saya nggak tahu. Tapi menarik ya. Nanti mungkin saya bantu search untuk apakah ada asal-usulnya ya. Kalau memang ada, saya akan berbagi sama teman-teman. Oke ya. Lanjut. Sierra Surya, Konghu ya Kantonis ya. Nah ya itu bahasa daerah ya. Oke, lanjut. Ibu Pime, Laoshi mau tanya kalau di Jepang di antara huruf-huruf kanji ada hanzi-nya juga, apa artinya sama? Karena saya tidak terlalu paham bahasa Jepang, saya mungkin nggak kompeten untuk jawab pertanyaan ini ya. Jadi setahu saya dulu ada murid saya, dia bisa bahasa Jepang, dia bilang sama saya, bahasa Jepang itu huruf kanjinya mirip-mirip sama huruf Mandarin, cuma lebih simple. Lebih sederhana guratannya dibandingkan huruf Mandarin. Nah, itu dia bilang sama saya, kalau misalnya nanti saya belajar bahasa Jepang pasti cepat gitu, kata dia, karena memang mirip-mirip. Itu yang bisa saya bagikan infonya ya. Oke, kalau detailnya, 因为我不懂日文，我不懂日语，所以我不知道. Kalau detailnya mungkin saya karena nggak belajar bahasa Jepang, saya nggak bisa jelasin detailnya seperti apa. Jovian, Langsung mungkin saya bisa kasih satu kalimat untuk memahami kalimat 9点就上课. Maksudnya jam 9 masuk kelas gitu ya. Ya penekanan, cuman 9点上课 tanpa 9 itu artinya juga sama sih. Kalau yang tadi saya kasih contoh kalimat begini, ini 9-nya nggak bisa dihilangkan ya. Dihilangkan agak aneh. 我这走，我这来. Agak maksudnya ada kurang sesuatu. Kalau 我们9点上课, kami jam 9 masuk kelas. Itu biasa ya kan ya. Nah, kalau misalnya Jovian mau bilang, 老师 saya pakai 9 di kalimat ini boleh nggak? Misalnya 我9点就上课. Boleh. Berarti dia tekanin banget bahwa jam 9-nya masuk kelas. Boleh. Ya, penekanan emphasize ya. Sisi Jovian ya atas contohnya ya. Oke, saya lanjut dulu. Ibu Lena, 终于等到你, 终于 itu akhirnya. Tunggu, 等到 itu tunggu dan dapat, artinya ketemu gitu. 终于等到你 ya. 终于 akhirnya ya, akhirnya 等到. Jadi misal contoh, saya nunggu siapa ya, Ibu Lena ya. Ibu Lena aku nggak datang-datang ya. Udah tunggu sehari ini nggak datang. Besok saya datang lagi di tempat yang sama untuk nungguin Ibu Lena. Di hari ketiga, akhirnya Ibu Lena muncul gitu ya, dan saya akan bilang, 终于等到你. Akhirnya saya menunggu dan ketemu kamu ya, 终于等到你. Kalau 浴火催生, mungkin boleh kasih saya huruf Mandarinnya ya. Yang kedua ya. Oke, saya lanjut dulu. Oh ya, film 道明寺 banyak 9 ya, Yunita ya. Oke, 好的.
再来是 ya. Ada yang saya ketinggalan nggak? Kelewatan nggak? Coba ya. Oke, ini semua contoh. 好的。Melisa. 老师, kalau 那个时候 nadanya nada berapa? Oh, nanya nada berapa? Nadanya nada 4. 那个时候 artinya pada saat itu. Nanya sama yang tadi. Kayaknya saya nggak hapus. Nah, ini. Nanya ini. 那个时候. Ya, nanya sama. Waktu itu. Pada waktu itu, ya. Ya udah, saya tulis ini aja ya. Nah, 那个时候。那个时候。Ini saya mau terangin ini sih. 那个时候. Kok bisa jadi pada saat itu? 时候 teman-teman masih ingat nggak? Pada saat. Sehingga ketika digabung dengan 那个时候, jadi pada saat itu. Pada saat itu ya, 那个时候, pada saat itu. Ya, 那个 itu dia bisa gabung begini. Kalau pada saat ini, teman-teman, bagaimana translate-nya? Ya, pada saat ini ya. Ini saya tulis agak oke, dikit. Ya, tinggal ganti teman-teman. Begitu teman-teman hafal ini. Pada saat ini. 这个时候，真的不是出去吃饭的好时光 misalnya ya. Waktu ini bukan waktu yang tepat untuk kita makan keluar gitu ya, kuliner keluar, bukan waktu yang tepat maksudnya. 这个时候 pada saat ini ya. Oke, 好, cukup. Ada lagi? Sebentar, saya lihat ya, ada yang ketinggalan nggak? Bapak Pangkui, Mao Zedong orang Funan Shan, Danshen bukan Shandong. Oh ya, oke. Waktu itu sih saya lihat dari filmnya, maksudnya dia lagi ngomong, oh ini kayak, maksudnya dikasih Shandong Qiang, maksudnya logat-logatnya gitu ya. 我也不知道其实他是哪里人呀. Saya nggak terlalu memahami ya, nggak terlalu pelajari. Oke. 好, Pak Utomo, 现在时候 nggak bisa Pak, 没有这个词, tidak ada kosakata ini, tidak ada 现在 sekarang, 时候 waktu ini, pada saat sekarang, nggak ada, 没有. Jadi ini ya pertanyaan Pak Utomo, teman-teman. 现在 ya sekarang, ya udah kalau memang mau nyatain sekarang ya pakainya 现在 saja, tidak usah 时候. 时候 itu misalnya ya 这个时候那个时候 ini masih ada kosakata ini ya. Terus misalnya apalagi ya? 时候 的时候 pada waktu kita ada te, misalnya你来的时候 dia jadi perlu ada padanan, misalnya contoh de 时候 dia perlu te. Nah ini ya, kita sering bahas 时候. Mungkin teman-teman bisa jadi paham, oh ya dia ada beberapa bentuk padanan kosakata. Misalnya, 他去的时候 pada saat dia pergi. Jadi kalau misalnya teman-teman mentranslate kalimat pada saat apa gitu ya. Nah, ininya yang ditaruh di depan. 时候nya harus taruh di belakang ya. Jadi kalau misalnya Pak Utomo mau bilang 现在, ya udah pakai sekarang. Ini aja 现在 ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya mau pakai 时候 ya 时候. 时候 berarti artinya pada saat. Pada saat apa ya? Pada saat dia jalan, pada saat hujan. 下雨的时候.
pada saat hujan ya. Nah, kalau sekarang ya sekarang. Jadi beda ya pada saat sama sekarang. Jangan digabung dan itu nggak bisa digabung ya. Oke, ada lagi nggak ya? Nanya Melisa tadi sudah saya jawab. Oke. Endang maksudnya apa ya? Sekeshihou kali ya maksudnya ya. GE ya. Oh ya ya, tadi bantu jawab yang ini mungkin ya. GE ya, bukan BE ya. GE. Oke, mungkin pas ketik salah pencet. Oke, 这个时候. Ya, 小时候 ya, 谢谢 Jovian ya. 小时候 artinya pada waktu kecil. Pada saat 小 kan kecil. 小时候 jadi pada saat masa kecil, pada waktu kecil ya. 小时候. Ya, oke ya. 小时候 pada waktu kecil. Oke, 谢谢 Jovian ya. Hebat ya, udah punya kosakata yang banyak. Oke, ya teman-teman, sorry tadi saya lupa tanya, teman-teman mau screenshot. Ini udah, berarti yang ini. Sudah di screenshot? Ambil saya baca lagi, ada yang ketinggalan nggak? Halo, oke. Yang lain sudah? Coba saya scroll ya. Ini udah lanjut ya, satu lagi. Kalau teman-teman mau screenshot yang ini pada saat sama pada waktu kecil. Oke. Wah, nggak berasa, udah mau sejam. Gini aja, kalau memang nggak ada yang saya kelewatan, teman-teman ada mau bikin contoh kalimat, misalnya pakai 的时候 sama 小时候, silakan. Nanti saya koreksi ya. Kalimat yang pertama kali masuk akan dikoreksi duluan. Ayo teman-teman yang mau latihan bikin kalimat. Sambil saya scroll, ada yang saya ketinggalan nggak? Cinta Isya. Mungkin nanti saya ambil dua-dua ya, supaya kebagian semuanya. Gudai de shihou. Oh, Ibu Picu, kalau gudai, kita cukup pakai gudai, buyong de shihou. Gudai. Gu ini artinya kuno. Tai ini zaman. Jadi ini satu kata sudah artinya zaman kuno. Buyong de shihou, nggak perlu. Ya, gudai, 人们还没有发明汽车的时候人们 orang-orang masih belum menemukan 发明汽车 mobil ya. Pada saat orang-orang belum menemukan mobil, 我们都用马车. 马车 itu kereta kuda. Gudai. Gudai ini zaman kuno ya. Dan tidak perlu pakai 时候 ya. Langsung saja. Saya lanjut ya. Itau, Ibu Pimei, itaunya saya perlu huruf Mandarinnya. Takut saya salah ini ya, salah kasih arti. Boleh kalau bisa ketik, kasih saya huruf Mandarin ya. Ni sama weja. Pak Utomo mungkin ketikkan keyboardnya kali ya. Ni sama weja, ya, kamu kapan pulang ke rumah? Ya, ini kita sudah pelajari semua kosakata ya. 什么时候回家? Pinyin yang benarnya seperti ini ya. Ni 什么时候? Oh ya, 什么时候 jadi kapan ya. Jadi begitu dia gabung sama yang lain, artinya jadi beda ya. 什么时候回家?
Kamu kapan? 什么时候 jadi kapan? 谢谢 Pak Utomo ya, bantu kita review jadi kapan. Huruf mandirinya sama kok. Cuma dia dipasangnya di mana kan artinya berbeda ya. 的时候 pada saat, kalau 什么时候 jadi kapan. Oke. 小学的时候 ya, pada saat SD ya, Ibu Lili ya. Nanti boleh latihan bikin kalimat lengkapnya. 小学的时候怎么啦? Pada waktu SD kenapa ya? Melisa, 那个 yang nada 2 artinya apa ya? 没有 nada 2, nada 3 mungkin maksud Melisa ya. Ini udah halaman, mungkin saya boleh ke halaman lain. Oke, ini ya. Bentar ya, Melisa dulu. Sorry. Mungkin maksudnya nada 3 ya, nada 3. Nage. Ini nada 3 tapi ya. Nage artinya which one, yang mana. Nage shi ni de, yang mana punya kamu, dan bacanya nada 3. Ya, tidak ada nada 2 ya. Yang untuk ini ya, konteksnya ini. Kalau benar huruf Mandarinnya ini. Coba Melisa lihat huruf Mandarinnya ini bukan. 我小时候爱唱歌. Ya, Ibu Lena, udah benar ya kalimatnya ya. Saya pada waktu kecil suka nyanyi. Oke, 小时候我记得中国. Pak Riki, 小时候我去了中国. Ini pinyin yang benar. Ya, pada saat kecil, pada waktu kecil saya pergi ke sana. 小时候去了中国 China. Ya, ini Q-nya pakai QU ya. Ini pinyin yang benarnya QU. 再来 lanjut. 小学的时候, oke, pada waktu SD ya, Ibu Lili. Kutung. Oh, Ibu Rina maksudnya kutung ya, barang antik. Kunya dari ini, yang tadi kuta itu barang kuno ya. Oke, maksudnya nggak sengaja ketemu gitu. Kalau nggak sengaja ketemu, yutao. Tapi pininnya YU bukan YI. Makanya saya perlu ya apa namanya, antara teman-teman kasih saya arti atau kasih saya huruf Mandarin. Kalau pinin saya nggak begitu yakin. Makanya tadi ada Ibu Lena yang nanya, saya minta huruf Mandarin supaya saya nggak asal tebak ya. Kalau begitu kasih huruf Mandarin tidak akan lari, pasti artinya itu ya. Oke, ya 遇到 ya, bukan YI. Kalau 遇到的遇是这个遇, apa namanya? YU. Makanya tadi saya tanya, YI, DAO, ITAO artinya apa? Atau mungkin huruf Mandarin. ITAO itu bertemu tanpa janjian. ITAO. Ya, misalnya kita nggak janjian sama teman ini, ketemu di sini. Namanya ITAO. Oke ya. ITAO. Ini Ibu Pime. Ya. ITAO. 再来，等一下，那这个时候不太好去旅游，因为很多病毒呀，不对呀，这个时候不太好，不太适合。Mungkin lebih cocok haunya kita ganti 适合 tidak terlalu cocok ya. Tidak terlalu cocok untuk pergi traveling karena banyak virus ya. Ya, Endang kalimatnya udah benar, tinggal haunya diganti 适合. 适合 itu teman-teman udah belajar kan? Cocok ya. 适合. Cocok. Cocok ya. Haunya boleh ganti kosakata ini, cocok. Tidak terlalu cocok untuk pergi traveling ya. Oke.
遇到udah ya. Oke. 小时候我喜欢骑着马. Oh, boleh. Ibu Yuli ya. 骑着马 artinya saya suka nunggang kuda. Mungkin perlu ditambahin. Saya suka nunggang kuda sambil ngapain? Karena pakai ce soalnya. Jadi ce itu artinya sedang berlangsung saat itu juga, ya. 小时候我喜欢骑着马看书. Misalnya ya, Ibu Yuli boleh tambahkan, oh, waktu kecil saya suka nunggang kuda sambil ngapain, ya. Tapi kalau memang tidak ada belakangnya yang tadi kayak saya bilang lagi nunggang kuda sambil ngapain, maka tidak perlu pakai ce. 小时候我喜欢骑马 titik, ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi ce itu karena kita sambil ngapain gitu ya. Ada ce partikel itu perlu ada belakangnya lagi ngapain. Sambil ngapain. Kalau enggak ya udah cima cukup ya, menunggang kuda. 地震的时候我很害怕. Ya, Ibu Nugraha benar ya. Pada saat gempa bumi saya sangat takut. 地震的时候我很害怕, saya sangat takut. Oke. Jovian, kita ada 适合 sama 合适 ada perbedaannya. Nanti saya lupa ya di sesi berapa, cuma mungkin saya nggak jelasin ulang ya. Kita ada 适合, ada 合适, ada sedikit perbedaannya. Oke. Pak Adi maksudnya apa? 写见到了是什么意思? Oke. Ada lagi? Udah kayaknya. Cukup? Masih ada pertanyaan? Cukup ya? Oke. Kita hari ini nggak keburu untuk bahas lirik lagu. Mungkin nanti minggu depan kalau ada waktu kita boleh bahas. Atau teman-teman, oke, lembar sebelumnya ya. Oh ini ya. 小时候我去了中国. Pada waktu kecil saya pergi ke China. 遇到 bertemu tanpa janjian. Yang lain oke. Ya, mungkin kalau memang sesi minggu depan tidak ada banyak pertanyaan, saya boleh bahas lirik lagu. Atau teman-teman bisa lihat juga sih arti-arti yang ada di lirik lagu yang saya sudah berikan. Tapi kalau mau dibahas sih lebih oke ya, karena teman-teman jadi paham, oh ini artinya apa satu-satu. Ya, oke, 好的，感谢同学们，祝大家健康，谢谢班长，拜拜。谢谢老师，老师再见。再见，拜拜。 谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，谢谢班长，谢谢。老师。